Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan video UAS ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen pengampu dan dosen-dosen pengujinya Dr. Agung Tiyayudi Eskom Mkom. Berikut soalnya. Soal yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Nah, untuk soal pertama ini saya akan membahas mengenai sistem informasi rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan. Latar belakang dari mengapa saya membahas software tersebut, yang pertama, saya mengamati langsung kejadian atau sistem informasi tersebut berjalan, bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan kita atau pelanggan ataupun pasien yang berkunjung ke rumah sakit tersebut, lalu bagaimana proses dari sistem tersebut berjalan, dan akhir atau output yang kita terima dari sistem tersebut. Nah, uniknya atau menariknya di sini saya mengamati satu sistem di sana yang prosesnya itu di tengah-tengah sih ya, di tengah-tengah sistem berjalan itu ada proses di mana kita sebagai pelanggan dimintai masukan, misalkan ketika kita udah mendaftar. Nah, bagaimana pendaftaran itu ratingnya atau bagaimana penilaian dari pendaftaran tersebut, misalkan bagus misalkan gitu, nanti diberikan deskripsinya. Setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu adalah pemilih dokter, misalkan kita masuk ke dokter umum ataupun dokter spesialis. Nah, setelah itu kita diberikan kembali feedback dari si sistem tersebut, bagaimana interaksi atau komunikasi dari data tersebut, sampai nantinya kita diberikan output berupa obat ataupun surat keterangan rawat jalan ataupun rekomendasi dari rumah sakit tersebut jika alat atau ketersediaan alat yang ada di sana itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pasien. Nah, yang saya garis bawahi ini, ketika interaksi dari sistem ke kita atau memberikan tanggapan, itu berarti mengindikasikan software tersebut masih dalam tahap pengembangan. Nah, di sini saya angkat di soal pertama itu, yaitu sistem rumah sakit dengan proses-proses yang tadi sudah saya jelaskan. Saya bisa urut untuk proses tersebut dapat disimpulkan menggunakan model prototyping. Kenapa model prototyping? Karena sistem yang kita terima atau saya terima waktu itu adalah proses di mana sistem tersebut masih dalam pengembangan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari data-data pelanggan yang nantinya akan diidentifikasi ulang bagaimana kebutuhannya, apakah kebutuhannya masih relevan atau tidak. Setelah dikumpulkan data-data, prototyping diberikan kepada pelanggan. Nah, cara memberikannya seperti tadi, dengan kita mengakses sistem tersebut. Terus setelah itu masuk ke proses evaluasi. Evaluasinya seperti apa yang tadi saya jelaskan, ada feedback dari sistem ke kita. Nah, itu nantinya akan dievaluasi ulang oleh tim pengembang di sana. Setelah itu saya pasti mengira di sana tuh akan ada pengkodean ulang dari sistem tersebut. Maksudnya itu mengembangkan kembali dari masukan pelanggan ke sistem selanjutnya yang lebih baik lagi. Gitu. Setelah itu menguji sistem tersebut dilakukan bisa internal, bisa juga dengan pelanggan atau pasien di sana. Nah, biasanya ini untuk tahap pertama itu internal dulu untuk mengecek bagaimana bugs dan fixingnya. Setelah itu udah selesai bug dan fixingnya itu diluncurkan kembali ke pengguna. Nantinya kalau sistem tersebut sudah relevan, baru diluncurkan ataupun dihosting ke sistem yang lebih solid lagi atau bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat maupun pasien yang berkunjung ke sana. Seperti itu untuk nomor pertama. Untuk nomor kedua, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Nah, untuk nomor kedua ini saya bedakan contoh kasusnya, karena saya ingin menganalisa kembali software yang ada di sekitar saya dan bisa saya analisa untuk
Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan metode pengembangan waterfall. Nah, saya waktu beberapa bulan yang lalu mengunjungi satu sekolahan swasta di kawasan Depok, itu melihat sistem pengembangan penerimaan PPDB atau penerimaan siswa baru di sana. Yang tadinya kita berkunjung ke sana harus mendaftar secara manual, sekarang kita disuguhkan untuk mendaftar via online ataupun secara semi online gitu. Ada yang udah menerapkan online full, ada yang menggunakan semi online. Nah, yang kemarin yang saya kunjungi itu sudah menerapkan online secara full. Artinya setelah saya datang ke sekolah tersebut, ternyata sekolah tersebut hanya menyuguhkan linknya saja untuk mendaftar. Setelah itu kita menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan di sana. Nah, untuk implementasi di nomor 2 ini saya rasa cukup relevan dengan kasus tersebut. Nah, makanya di sini saya coba mengurutkan implementasi apa yang terjadi di sana. Yang pasti yang pertama itu menyeleksi sistem kebutuhan dari software tersebut berjalannya seperti apa. Seperti tadi, dia menyediakan link yang nantinya akan dipakai buat pendaftaran online. Terus kita menyiapkan berkas-berkasnya, pasti sana membutuhkan flow alur dari pembuatan implementasinya, dari proses pendaftaran sampai berkas tersebut diterima. Nah, karena berbasisnya online atau sudah website, saya bisa menyimpulkan di sana itu mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor dengan web server secara hosting. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Mungkin saja ini tahapan yang dikembangkan oleh programmer di sana, yang bisa saya urut berdasarkan analisa saya. Yang pertama itu pastinya dia menggunakan PHP. Lalu ternyata saya menyadari di sana itu menggunakan framework Laravel. Kenapa saya menyadari tersebut? Karena ketika saya mengakses link tersebut melalui laptop, nah ketika saya buka source page-nya itu ternyata ada source seperti kode Laravel. Nah, ini saya menyimpulkan di sana sudah menerapkan framework pada sistem PHP-nya. Lalu pastinya untuk database dari penyimpanan datanya itu bersifat relasional atau menggunakan MySQL biasanya, karena MySQL itu sudah lumrah di di hosting, seperti ya banyaklah di sini kayak Hostinger contohnya. Nah, setelah itu media yang dimunculkan oleh si programmer tersebut untuk dapat kita terima. Medianya apa aja sih? Medianya seperti interface-nya, seperti tata cara pelayanan PPDB-nya. Nah, itu sampai tahap akhirnya itu menguji program tersebut dan memberikan layanan berupa output. Misalkan kayak tadi yang saya bahas itu adalah nomor ataupun bukti pendaftarannya nanti akan diseleksi ulang, lalu dimasukkan ke proses seleksi dari calon peserta didik. Seperti itu untuk nomor 2 kurang lebihnya. Untuk nomor 3, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Untuk maintainability mungkin saya mengambil dari contoh kasus-kasus sebelumnya. Biasanya itu yang menerapkan prosedur maintainability itu fungsinya untuk meningkatkan kapasitas dari sistem tersebut, baik secara spesifik hardware maupun spesifik softwarenya, dengan menerapkan SDLC, software development life cycle. Seterusnya menggunakan bahasa pemrograman standar yang tadi saya sudah sebutkan, seperti PPDB itu menggunakan PHP. Lalu modul-modul yang digunakan seperti library-nya apa saja, kayak misalkan PHP itu untuk menampilkan satu output itu dibutuhkan library PDF misalkan, ataupun grafik chart. Nah, itu juga harus disiapkan. Terusnya modul tersebut dianalisa lagi
apakah relevan dengan kebutuhan kita ataupun tidak. Lalu yang terakhir, siapkan dokumentasinya. Karena dalam pengembangan itu dokumentasi penting sekali. Kalau tidak ada dokumentasi, kita tidak tahu bagaimana program tersebut dapat diukur skalanya. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 3, yaitu peningkatan maintainability. Untuk nomor 4, perbedaan real time processing dan online processing. Ini menurut analisa saya aja ya. Untuk real time processing itu adalah sistem yang berjalan secara real time, secara detik gitu ya. Kita menghitungnya itu secara detik, misalkan kayak pasar saham. Dia mekanisme sistem berjalannya itu dengan merekam data. Setelah data direkam, diproses pada saat hari itu juga atau detik itu juga, lalu ditampilkan pada saat itu juga. Jadi sifatnya itu lebih ke data masuk, proses, lempar seperti output. Nah, itu hitungannya per detik dia. Makanya untuk data real time processing ini merunutnya itu hitungan waktu. Nah, kelebihannya ya ada beberapa. Yang saya bisa ambil garis besarnya itu, kita bisa memantau program tersebut atau sistem tersebut ada kendala atau tidak ketika nantinya sistem tersebut berhenti. Misalkan kalau sistem berhenti nih di detik berapa, berarti kan ada kayak bootleneck ataupun data yang tidak seimbang antara data yang masuk, proses maupun output. Nah, di situ biasanya langsung bisa terindikasi di mana masalah tersebut. Misalnya seperti sekarang nih, kalau lagi pandemi, banyak yang ibaratnya yang menggunakan pasar saham untuk investasinya. Nah, banyak sekali data-data yang masuk dan prosesnya itu sudah menurut saya itu cukup lama. Nah, ketika ditampilkan kadang suka ada delay. Nah, itu biasanya masalah tersebut terjadi, itu plus minusnya. Plusnya kita bisa melihat langsung, minusnya ya seperti itu, kalau datanya terlalu banyak akan terjadi ketampungan data yang tidak stabil. Nah, untuk online processing ini sifatnya udah online, kita bisa mengaksesnya langsung gitu. Cuman untuk update datanya itu masih terpusat. Artinya kita perlu namanya sinkronisasi dengan kita nih sebagai pengguna maupun dengan server seperti transaksi online. Kayak mobile banking itu emang udah sebagian menerapkan real time. Tapi ada sebagian juga yang masih menerapkan online processing karena datanya akan direcord secara user tersebut atau device tersebut. Nanti ya data tersebut akan diolah secara terpusat lalu dikembalikan lagi kepada penggunanya. Seperti itu untuk jawaban nomor 4. Untuk nomor 5, jelaskan penggunaan software atau yang disebut software capability maturity method CMM. Di sini saya sedikit mengambil istilahnya aja karena saya juga masih belajar untuk memahami ini. Yang saya bisa pahami itu adalah CMM itu adalah framework untuk meningkatkan kematangan atau kelayakan dari pengembangan sistem informasi tersebut dapat digunakan atau tidaknya. Nah, CMM ini berfungsinya mengendalikan atau memanajemen produk ataupun proses datanya dari suatu organisasi. Nah, keuntungannya apa sih di sini? Keuntungannya menurut saya itu lumayan banyak juga karena di sini juga banyak perusahaan yang sudah menerapkan ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kapasitas atau kematangan dari sistem tersebut dapat diterapkan atau tidak oleh organisasi. Yang kedua itu menyaring atau menyeleksi vendor ataupun seperti software house itu yang dapat mengcustomize atau yang dapat meningkatkan performa dari framework tersebut. Terus yang ketiga, memberikan arah peningkatan dari
manajemen organisasi tersebut ke dalam sistem. Kurang lebih seperti itu untuk jawaban nomor 5, karena saya juga masih belajar, harus pahami banyak. Kira-kira untuk jawaban UAS saya mungkin sampai di situ. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.